Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah uh, belajar kira-kira berapa pertemuan? 3 ya. Afwan sebelumnya pekan kemarin kita libur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan pekan kemarin Ana meliburkan diri, Ana lupa memberikan kabar karena kebetulan memang jadi panitia ya haflah itu. Jadi dan kebetulan juga anak juga ada yang jadi pesertanya. Jadi tidak memungkinkan untuk hari Sabtu itu hadir ya. Tapi tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar, maka kita akan coba untuk mempersingkat materi-materi pembelajaran kita. Yang penting antum paham, antum siap nanti ketika nanti antum sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Baik, ayo ikhwazani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah berhari raya ya. Dan salah satu hari raya itu tujuannya adalah agar kita senantiasa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo ikhwazani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayo ikhwazani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Maka salatlah dan berkurbanlah. Dan ini adalah ayat yang menjelaskan tentang esensi dari hari berkurban tersebut. Dan salah satu juga bentuk ibadah adalah kita belajar, menuntut ilmu syar'i. Dan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi sebab ya atau salah satu wasilah kita dalam mempelajari ilmu syar'i. Karena bahasa Arab adalah kunci dari sekian banyak kunci atau kunci utama dari sekian banyak kunci kita mempelajari ilmu syar'i. Dan di antara cabang-cabang dalam ilmu bahasa Arab itu sangat banyak ya. Dan salah satu cabang utama dari berbagai macam cabang dalam disiplin ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu yang kita pelajari ini. Jadi sekarang ini kita sedang mempelajari ya cabang utama dari ilmu yang menjadi ilmu utama dari kunci-kunci utama dari sebuah ilmu syar'i. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Dan antum semua adalah insya Allah para penuntut ilmu syar'i yang antum akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita semua agar Allah tetapkan kita dalam kebaikan. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama ini. Artinya Allah akan berikan dia ilmu, bagian ilmu dari agama-agama, dari ilmu-ilmu agama ini. Baik, kita lanjutkan. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kemarin sudah sampai di bentar anak share screen dulu ya.
Sudah sampai di fiil ya, pembagian fiil. Sekarang kita akan masuk ke fa'il dan al-fa'ilu wal maf'ulu wal maf'ul bih. Al-fa'ilu dan yang kedua adalah maf'ulun bih. Sebentar. Contoh-contohnya. Nah, al-maf'ulu bih. Al-fa'ilu dan al-maf'ulu bih. Baik, kita lanjut saja. Apa yang dimaksud dengan al-fa'ilu? Sebelum kita lanjut ke coret-coretan ya, kita bikin dulu pengertian dari al-fa'ilu. Al-fa'ilu dalam bahasa Indonesia artinya subjek. Al-fa'ilu dalam bahasa Indonesia artinya subjek. Kita terjemahkan dulu ya. Ininya, kaidahnya. Al-fa'ilu ya, subjek. Apa itu dia? Ismun marfu'un, isim yang marfu'. Nah, nanti kita jelaskan ya apa yang dimaksud dengan marfu'. Ya. Ismun marfu'un taqaddamu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Jadi fa'il adalah isim. Kita sudah tahu ya, isim itu apa? Segala sesuatu yang menunjukkan tentang manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan yang lainnya atau sifat ya. Berarti ada 5 kategori isim tersebut yang kita sudah hafal itu. Ya, harus kita hafalkan itu. Dan kita tambah kosakata kita biar kita tahu ini isim atau fi'il, ini isim atau fi'il. Dan kita sudah menjelaskan juga tentang salah satu ciri-ciri dari isim. Di antaranya ciri-ciri isim adalah masuknya alif lam dan tanwin. Kemudian dia marfu'un. Ya, marfu' itu nama lainnya adalah dhammah. Ya, secara umum marfu' nama lainnya adalah dhammah. Marfu'un nama lainnya adalah dhammah. Taqaddamahu fi'lun, dan dia didahului apa? Fi'il, dan fi'il mendahuluinya. Artinya sebelum fa'il itu ada fi'il, dan dia didahului oleh apa? Fi'il. Jadi fi'il dulu dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab yang mendahului kata kerja, mendahului subjek itu adalah kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kebalikannya. Subjek dulu baru kata kerjanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab secara umum fi'il terlebih dahulu, baru kemudian pelakunya atau fa'ilnya. Baik. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, ya. Dan dia menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut, yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi si fa'il ini dia adalah menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut. Jadi kita ulang lagi ya. Fi'il. Fi'il adalah isim yang marfu, isim yang berharokat dhammah secara umum. Ingat, marfu, antum harus hafalkan marfu. Ya, kalau bisa antum ulang terus kata-kata marfu. Marfu sama dengan dhammah, marfu dhammah itu ya antum harus hafalkan. Ya. Isim yang marfu yang didahului oleh fi'il dan dia menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut. Jadi fa'il adalah bahasa lainnya ya, subjek ya kalau di bahasa Indonesia ya. Isim yang marfu. Marfu artinya dirofakkan. Marfu artinya bahasa Indonesia dirofakkan. Nanti antum harus paham rofa. Ada kata rofa marfu ya. Isim yang dirofakkan artinya didomahkan.
Dirofa'kan artinya didomahkan. Yang didahului oleh kata kerja, didahului oleh fiil. Ya. Dan dia menunjukkan kepada yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi subjek kalau bahasa Indonesia udah gampang. Fa'il, al-fa'ilu bermakna subjek, pelaku perbuatan. Baik, sekarang yang kedua. Sebelum kita lanjutkan ke coret-coretan ya. Al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Bentar. Yang kedua, al-maf'ulu bih atau maf'ulun bihi. Al-maf'ulu bih atau maf'ulun bihi. Al-maf'ulu bih. Baik. Al-maf'ulu bihi, maf'ulun bih atau al-maf'ulu bih, kalau bahasa Indonesianya objek. Ya, objek. Dia adalah ismun, lagi-lagi dia isim. Sudah tahu isim. Ya, sifat-sifatnya, tanda-tandanya ya. Mansub. Ya, itu ada pengertian yang baru lagi, mansub. Ya. Mansub. Mansub itu fathah. Kalau tadi marfu dhamma, mansub fathah. Nanti kita dilihat di apa buatkan coret-coretannya, jadi kita tahu. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dan dia berada pada fi'il dan fa'il. Ya. Jadi maf'ulun bih dia adalah isim mansub, isim yang dinasabkan, isim yang didomahkan. Isim yang difathahkan. Isim fathah, isim yang difathahkan, dinasabkan. Isim mansub. Yang satu perbuatan itu terjadi padanya. Ya. Yang satu perbuatan itu terjadi padanya. Yang diberikan apa namanya? Yang seorang pelaku itu melakukan pekerjaan atasnya. Kalau bahasa terjemah letterlocknya gitu. Yang pelaku perbuatan itu melakukan sesuatu perbuatan itu kepadanya. Nanti kita ambil contohnya biar gampang ya. Atau kalau terjemahan mudahnya adalah isim yang marfu, isim yang mansub atau isim yang dinasabkan, dipatahkan. Ya. Yang suatu perbuatan terjadi padanya. Suatu perbuatan terjadi padanya. Contohnya, Muhammad telah memakan roti. Maka kalau dalam bahasa Indonesia Muhammad memakan roti adalah Muhammad itu subjeknya, memakan itu perbuatannya, fiilnya, dan roti adalah al-maf'ulu bihnya atau maf'ulun bihnya atau objeknya. Jadi suatu perbuatan yang terjadi padanya, terjadi atasnya. Atau yang seorang subjek, seorang pelaku perbuatan melakukan perbuatan itu terhadap dirinya, memakan. Ya, si Muhammad memakan roti. Siapa yang dimakan? Nah, kalau untuk bertanya tentang maf'ul, kalau yang ditanya tentang maf'ul, maka jawabannya siapa yang ditanya. Siapa kalau untuk mengetahuinya ditanya siapa yang gitu. Misalkan makan, ada kata Muhammad makan roti. Apa atau siapa yang dimakan? Apa atau siapa yang dimakan? Yang dimakan roti, berarti maf'ul bi roti. Kalau untuk menanyakan pelakunya siapa yang memakan? Ya, atau ya bisa ya, siapa yang berlari? Siapa yang ditanyakan pekerjaannya, maka jawabannya adalah fa'il. Kalau untuk bahasa Indonesia seperti itu ya. Dia nggak jauh beda sama bahasa Arab. Jadi al-maf'ulu bih, maf'ulun bih adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Ya, sebuah isim yang dinasabkan, yang mansub, yang fathah, yang pekerjaan itu dikenakan atas atau padanya. Mudahnya gitu ya translate-nya ya. Baik, sekarang kita masuk ke coret-coretannya ya. Nah, sebelum masuk ke coret-coretan, kita jelaskan dulu yang akan kita bahas itu adalah ini al-fi'lu dan al-fa'ilu dan al-maf'ul bih. Ya. Yang pertama al-madi ya. Yang pertama al-madi, maklum. Ya, fi'il madi. Fa'ala yaf'ilu, fi'il mudhari'nya yaf'ilu, masdarnya
fa'lan. Ini master kata bakunya, kata dasarnya. Kemudian ini yang kita akan bahas, ismun fa'il. Fa'ilun. Kemudian isim maf'ulnya maf'ulun. Kata kerja fi'il amrnya, kata kerja perintahnya if'il. Kemudian ada fi'lun nahinya yang melarang pekerjaan tersebut, la taf'il. Ada isim zamannya. Isim zaman itu kata yang berkaitan dengan waktunya, ya. Isim zaman. Maf'ilun. Kemudian isim makannya berkaitan dengan tempatnya, tempat perbuatan itu. Maf'ilun. Kayak contohnya kataba, isim makannya maktab. Seperti itu ya. Kemudian ismul alatnya mif'alun. Contoh kata kerja membuka fataha yaftahu. Bendanya miftah. Orang yang mengerjakannya bendanya ini, isim alat ini bendanya miftah, ya. Orangnya fatih, ya, fatih yang membuka. Nah, itu seperti itu. Dari kata fataha yaftahu, ya. Kemudian fataha yaftahu fathan. Orang yang melakukan fatihun, yang dibuka maftuhun, ya. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka, yang dibuka pintu. Ya, if'ail iftah, ya, iftah, bukalah. Lataftah, jangan kamu buka. Ya, kemudian isim zamannya maftihun, kita ini jangan pakai isim alatnya. Maftahun sama. Kemudian miftahun. Miftahun itu bendanya. Miftahun. Miftahun itu apanya? Bendanya. Benda perbuatan ini apa namanya? Alat untuk membukanya, ya. Alat untuk membuka adalah miftah. Ya. Seperti itu. Nanti yang kita bahas cuman ini. Hari ini kita bahas cuman, antum jangan pusingkan yang lain ini, yang kita bahas cuman fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul. Yang itu yang akan kita bahas. Baik, sekarang kita masuk ke coret-coretannya, ya. Fa'il dan maf'ul. Baik. Yang akan kita bahas adalah al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Kelihatan nggak? Kurang gede ya? Cukup ya? Baik, al-fa'ilu. Baik, al-fa'il. Pertama, al-fa'il artinya apa tadi? Ismun, ya. Pertama kita inikan dulu ya. Al-fa'il ismun, isim, di bawahnya aja ya. Pertama dia adalah isim, bahasa Indonesia deh, ini dulu ya. Ke bahasa Indonesia aja ya, biar antum lebih paham. Fa'il. Bentar. Fa'il. Fa'il. Kenapa ini bahasa Arab jadinya? Ya nggak apa-apa ya, bahasa Arab ini ya. Kalau nggak pakai A aja. Fa'il, pakai A. Baik. Fa'il, yang pertama dia adalah apa sih ini sih? Astagfirullahaladzim. Baik. Pertama dia adalah isim. Isim. Kemudian yang kedua dia adalah berharokat. Berharokat. Dhammah. Dhammah.
Atau antum apa iniannya yang perlu antum hafalkan adalah ini. Marfu'. Ya, ini antum hafalkan. Pertama, fa'il itu adalah isim, yang kedua dia berharokat dhammah. Tapi kita jelaskan dulu isim. Isim sehingga dia berupa isim aja. Tulis ya, berupa isim. Berupa isim sehingga dia menerima ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Baik, yang ketiga ya. Baik, cari Afan. Ciri-ciri isim contohnya apa? Alif lam, alif lam dan tanwin. Baik, yang kedua berharokat dhammah marfu, yang ketiga dia memiliki rumus. Sama ya, memiliki rumus. Rumus. Apa rumusnya? Apa rumusnya? Pertama, kalau dalam bahasa Arab, fiil. Ini fa'il biar gampang antum pakai koma ya. Menerima rumus. Apa rumusnya? Fiil tambah. Berikutnya fa'il. Kemudian apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Baik. Kita besarkan maf'ul bihnya. Baik. Ini adalah ciri-ciri dari fa'il. Ya. Oh ya, satu lagi yang kurang. Dia sini ya taruhnya ya. Dia adalah tugasnya sebagai subjek atau dalam kurung pelaku. Ya. Pelaku. Ini adalah apa? Fa'il, ciri-ciri fa'il. Jadi fa'il adalah dia berupa isim sehingga dia menerima ciri-ciri isim yaitu alif lam dan tanwin. Ya, nanti kita ambilkan contohnya. Kemudian dia adalah sebagai subjek atau pelaku. Sebagai subjek atau pelaku dari perbuatan tersebut. Kemudian dia berharokat dhammah atau istilahnya marfu'. Dia berharokat dhammah atau istilahnya marfu'. Ya. Kemudian ya dia memiliki rumus fiil tambah fa'il kemudian maf'ulun bih. Jadi fiil dulu, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bih. Rumusnya ini nanti kita kasih contohnya ya. Baik, sekarang yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah maf'ul bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih sama ciri-cirinya berupa isim. Maf'ul itu sama isim. Nah, kita copy paste saja sini ya. Dia adalah isim juga. Berupa isim sehingga menerima ciri isim ya alif lam dan tanwin. Yang kedua,
dia adalah sebagai objek aduh besar objek pakai K aja ya, nggak usah pakai C ya, atau yang dikenakan pekerjaan, yang dikenakan pekerjaan. Dia adalah objek yang dikenakan pekerjaan tersebut. Misalkan makan berarti dia yang dimakan, minum berarti dia yang diminum. Ya. Misalkan Muhammad, kita ambil contoh yang kemarin-kemarin ya, Muhammad memakan roti, berarti roti adalah yang dimakan. Yang memakan siapa? Muhammad. Si subjeknya Muhammad, yang objeknya adalah roti. Kemudian sama, dia punya harokat juga. Ya, dia punya harokat juga. Apa harokatnya? Dia berharokat fathah. Secara umum, maf'ul bi dia berharokat fathah. Ya, apa? Berharokat fathah atau dalam istilah lainnya mansub. Ya, ini antum harus hafalkan. Mansub secara umum mansub itu adalah fathah. Kemudian dia sama ya, sama fi'il fa'il rumusnya, fi'il fa'il maf'ulun bih. Habis ini kita masuk ke dalam contohnya. Biar antum paham. Ya, rumusnya sama. Rumusnya adalah fi'il fa'il dan maf'ulun bih. Baik. Baik, kita ulang ya. Fa'il adalah berupa isim, dia adalah sebuah isim sehingga dia menerima ciri-ciri isim, diantaranya adalah alif lam dan tanwin. Kemudian dia sebagai subjek atau pelaku perbuatan tersebut. Kemudian dia berharokat dhammah ya, atau dalam istilah lainnya marfu'. Nanti kita ini dalam istilah i'rabnya ya, i'rab. Nanti i'rab itu penting sekali untuk mengetahui kedudukan sebuah kata itu, maka dia harus di i'rab. Nah, i'rab ini penting dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Ya, dalam istilah i'rabnya dia marfu'. Ya, fa'ilun marfu'un. Ya, fa'il marfu'. Ya. Marfu' bid-dhammah, marfu dengan dhammah, ya. Marfu bid-dhammah. Baik, rumusnya adalah fi'il fa'il dan maf'ulun bih. Kemudian maf'ulun bih berupa isim dan dia sama menerima ciri-ciri isim yaitu alif lam dan tanwin. Kemudian dia sebagai objek yang dikenakan pekerjaan dan dia berharokat fathah atau mansub. Ya, dalam istilah nahwunya mansub. Jadi maf'ulun bih itu mansubun ya bil fathati atau bil fathah. Mansubun bil fathah. Kalau marfu'un bid dhammah. Marfu'un bid dhammah, mansubun bil fathah. Ya. Fa'ilun marfu'un bid dhammah, maf'ulun bih mansubun bil fathah. Bil fathati. Bi itu artinya dengan. Tapi kita masuk ke contoh biar antum paham. Contohnya ya. Kita masuk dengan contoh. Baik. Contoh bahasa Arab pas dari kanan ya. Sama seperti yang kemarin. Karena kemarin pakainya Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ingat, fa'il dan fi'il itu bukan hanya manusia saja. Ya. Pokoknya karena dia isim, dia bisa berupa manusia. Nanti ada perbuatan atau pekerjaan, kata kerja, fi'il yang dilakukan oleh manusia, maka pelakunya manusia. Ada kata pekerjaan yang melakukannya adalah binatang, ya maka dia harus pakai fa'ilnya adalah binatang. Maka kemudian juga ada yang lainnya seperti tumbuhan. Fa'il itu bisa berupa tumbuhan, fa'il juga bisa berupa benda mati. Contohnya, telah patah meja. Ya, meja itu telah patah.
Meja itu telah patah. Berarti subjeknya siapa? Meja. Meja benda mati, tapi dia menjadi subjek. Ya, telah patah meja. Ya, di pagi hari misalkan kata keterangannya di pagi hari. Telah patah meja. Ya, maka patah tersebut ya benda mati, meja yang patah. Telah patah kaki Adi. Kaki kan benda mati. Kaki Adi telah patah misalkan. Berarti eh, kaki benda mati, bukan orangnya yang patah tapi kakinya, ya. Seperti itu. Kemudian nanti berhembus angin. Ya, berhembus angin. Angin benda mati bukan angin, nggak kelihatan sesuatu yang lain. Ya, dan lain sebagai seperti contoh-contoh itu. Ya, telah berkokok ayam jantan. Berkokok nggak mungkin orang, nggak mungkin tumbuhan. Ya bisa. Yang lainnya ternyata hanya bisa untuk berkokok, yaitu ayam jago, ya ayam, maka binatang. Ya seperti itu. Fiil fa'il itu fa'il atau maf'ul bi itu dia berupa isim, maka dia tidak hanya manusia saja. Kita ambil contohnya ini manusia, ya. Kita ambil contohnya manusia, tapi bisa manusia, hewan, tumbuhan, benda mati dan yang lainnya. Ya, dan sifat contohnya lainnya ya. Kita ambil contohnya manusia yang mudah saja. Kita ambil contoh rojulun atau rojulun yang apa ya? Rojulun apa? Dari fiilnya dulu. Kalau fiil fa'il harus dari akala. Akala rojulun khubzan. Khubzan. Kok hilang. Khubzan. Ingat. Seperti ini. Akala rojulun khubzan. Dibesarkan kali ya. Akala rojulun khubzan. Baik. Akala rojulun khubzan. Akala rojulun khubzan. Sekarang kita tandain ya. Akala rojulun khubzan. Kita turunin satu persatu. Oke. Akala. Satu ya. Akala. Akala apa akala? Fiil. Fiil, benar. Al fi'lu apa? Al fi'lu apa? Al fi'lu apa? Al madi, al mudori. Akala. Al madi atau mudori? Al madi ya. Akala al fi'lu al madi. Kenapa dia al fi'lu al madi? Al fi'lu al madi. Ya. Dia bukan fi'il mudhari. Kalau mudhari'nya apa? Ya'kulu. Diawali dengan huruf-huruf mudharaat yang kita sudah pelajari. Anita atau anaitu. Ya, anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau fi'il ini yang didahului dengan hamzah itu hanya ana. Ya, berarti akulu. Ana akulu. Ya, ana akulu. Akulu itu fi'il mudhari'nya. Baik, ini akala al-fi'lu al-madi. Kita lewatin saja al-fi'lu al-madi itu i'rabnya seperti apa. Kita lewat. Yang jelas dia adalah al-fi'lu al-madi. Ya, antum hafalkan ini. Akala adalah al-fi'lu al-madi. Kemudian rajulun. Kita rokatin dulu. Kenapa dia disebutkan dengan rajulun? Ada yang tahu? Rajulun. Fa'il. Ya, karena dia fa'il, benar. Kemudian ini khubzan. Kenapa dia khubzan? Karena dia
maf'ulun bih. Maf'ul bih karena dia maf'ul bih. Baik, kita tulis satu persatu. Rojulun. 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 Dia adalah fa'il. Seperti tadi kita malik fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun apa? Harokatnya? Kita lihat. Fa'ilun. Marfu. Ya. Fa'ilun. Marfu. Ini. Fa'il. Marfu. Biar antum. Ini. Kalau maf'ul bih mansub. Ya. Maf'ul bih mansub. Fa'il marfu. Kita tulis marfu'un. Marfu'un. Marfu'un dengan apa? Marfu'nya? Harokatnya apa? Dhamma. Marfu'un bid dhammati. Kita singkat saja ya. Ya, Eropnya kita singkat saja. Marfu'un bid dhammati. Bid dhammati. Dhammati. Baik, marfu'un bid dhammati. Antum ini harokatnya ya. Ini harokatnya. Ya. Fa'il kita tandakan dia warnanya hijau seperti yang kemarin kita ini ya. Fa'il. Kemudian marfu' ini tanda-tanda dari isim. Nah. Bid dhammah harokatnya adalah dhammah ya, harokatnya adalah dhammah. Kemudian yang terakhir ya Allah, nggak muat ya. Kita turunin aja ya. Kita turunin aja ini. Baik. Harokatnya. Sekarang yang terakhir khubzan. Nanti kita ada contoh yang lain soalnya ya. Khubzan. Khubzan. Apa dia? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Tas, maf'ul bih. Dan adalah maf'ulun bih. Maf'ul bihi apa dia? Harokatnya? Ininya kondisi dia apa? Marfu apa mansub? Mansub. Baik, kita tulis mansubun. Bi apa? Fathah. Ya, bil fathati. Tadi bil dhammati, sekarang berarti bil fathati. Bil fathati. Baik, kita tandakan bil fathati. Kemudian mansub. Ini alamatnya. Kemudian ini isimnya. Ya, kita tandakan biru saja isimnya. Ini ya. Afan. Sama aja kita tandain hijau aja. Sama. Ini bukan fa'il, bukan ini ya. Cuman biar beda aja. Ini namanya, fa'il itu namanya, kemudian marfu itu keterangan i'rabnya, dan alamatnya adalah bidhammah. Kemudian fa'il kemudian maf'ulun bih, khubzan, maf'ulun bih, dia kedudukannya mansub ya, i'rabnya mansub, alamatnya bil fathati. Baik, karena kita sudah bahas isim itu dia
bisa menerima tanwin. Ini kita contohnya yang pakai tanwin ya. Ini contohnya yang pakai tanwin. Sekarang kita kasih contoh yang menggunakan alif lam. Karena isim itu bisa tanwin, bisa alif lam. Baik. Sekarang kita pakai alif lam berarti hilang tanwinnya. Ingat, ciri-ciri fiil itu bisa alif lam, bisa tanwin. Kalau sudah ada tanwin, nggak boleh ada alif lam. Kalau sudah ada alif lamnya, tidak boleh ada tanwinnya. Maka bacanya bagaimana? A, salah. A, K, La. Apa ini? Bacanya apa? Ikhwah? Ar, Ar-rijal. Ro, Ar-ro, Ju. Tadi kan rojulun. Sekarang Ar-roju, rojulu. Ya. Cuman nggak ada tanwinnya aja. Kalau nggak ada tanwin berarti dia sama tetap. Karena dia apa? Dia fa'il. Fa'il itu doma. Doma itu bisa u, bisa un. Ingat, doma itu bisa u, bisa un. Ya, doma bisa u, bisa un. Tergantung konteksnya. Akala rojulu al 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 khubza. Al khubza. Kenapa dia al khubza? Kenapa za? Karena dia maf'ulun. Karena dia maf'ulun bih. Kenapa dia al khubza? Karena dia maf'ulun bih. Dia adalah objek. Objek harus fathah. Baik, kita ini kan ke sini ya. Sama ini. Kita copy paste saja. Nanti kita ambil latihan yang lain ya. Berarti akala sama al-fi'il madi ar-rajulu. Ya. Ar-rajulu ar-rajulu itu ini al-khubza. Ar-rajulu fa'il maf'ulun bidhammah sama ininya ya. Cuman bedanya bacanya aja. Yang satunya akala rajulun khubzan, yang kedua akala rajulu al-khubza. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan kalau rajulun berarti orangnya tidak diketahui. Tapi kalau ar-rajulu orangnya sudah diketahui, orang tersebut. Orangnya udah tahu karena ada al-nya ini, ar-nya ini, ya. Kalau sudah ada ini, maka orangnya sudah, bendanya sudah diketahui, benda atau orangnya sudah diketahui. Begitupun ini, ya. Rotinya sudah diketahui, roti yang dimakan tuh roti yang seperti ini. Tapi kalau seperti ini tanwin, maka khubzan rotinya roti apa nggak tahu. Apakah roti sobek atau roti kering atau roti apa gitu ya. Ya pokoknya roti. Seseorang laki-laki memakan roti, seorang laki-laki entah siapa. Seorang laki-laki telah memakan roti. Kalau di sini ya lelaki tersebut, kita terjemahnya begitu jadinya. Lelaki tersebut kita tahu karena lelakinya yang disebutkan itu. Atau lelaki itu, pakai itu boleh. Lelaki itu ada kata tunjuknya ya. Lelaki itu dia telah memakan roti ini nih, roti tersebut nih. Rotinya ada bendanya, kelihatan. Yang dia tahu, semuanya tahu. Orang yang diajak ngomong tahu, orang yang bicara tahu. Itu. Pengertiannya bedanya di situ saja. Ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Ustaz. Paham ya, insya Allah ya. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh yang lainnya. Baik. Contoh yang lainnya apa? Fataha. Fataha ya. Atau pakai al-fi'lu al-mudhari. Yaftahu.
Yaftahu. Yaftahu. Yaftahu. Yaftahu al ustad. Al ustad. Yaftahu al ustad. Yaftahu al ustad. Al atau nggak usah pakai al. Baban. Baban. Baik. Yaftahu al ustad baban. Baik. Ini al ustadu atau al ustada atau al ustazi. Isim cuma menerima harokat berapa? 3 ya. Isim hanya menerima harokat 3. Apa saja? Fathah, kasrah, dom. Ingat, isim hanya menerima harokat 3. Fathah, kasrah, doma. Fathah, kasrah, doma. Itu ingat itu isim. Kalau fiil menerima harokat 3. Fathah, doma, sukun. Fathah, doma, sukun. Fathah, doma, sukun. Ingat, fiil tidak berharokat kasroh. Ya, fiil tidak berharokat kasroh. Kalau ada kata al-qadi misalkan, apa? Yaqdi misalkan, yaqdi, qadha yaqdi. Dia sebenarnya bukan berharokat yaqdi itu bukan berharokat kasroh. Sebenarnya iya-nya itu yang di belakang yaqdiyu sebenarnya. Cuman karena orang Arab itu dulunya susah mengucapkan seperti habis dari kasroh ke doma itu yaqdiyu jadi ya-nya di ya dhammah muqaddarah. Namanya sebutannya gitu. Dhammah yang tidak tertulis. Ya, dhammah yang tidak tertulis. Baik. Jadi ini al ustadu atau al ustada atau al ustadi. Dia harokatnya 3. Apa? Ustazah. Al usta. Ya. Coba antum artikan dulu. Yaftahul ustad bab. Yaftahul ustad bab. Artikan apa? Du. Apa artinya yaftahu? Membuka. Membuka. Al ustad Guru. guru. Bab Pintu. pintu. Berarti terjemahnya bagaimana? Pintu membuka ustad. Ustaz membuka pintu. Oh, ustad membuka pintu. Berarti ustad sebagai apa? Sebagai fiil. Fa'il. Fa'il. Kalau fa'il harokatnya apa? Marfu. Marfu atau mansub? Marfu doma. Berarti al ustadu atau al ustadun. Al ustadu. Karena udah Itu ya nggak boleh dun. Al ustadu karena sudah ada alif lamnya. Kemudian ini baban atau babin atau babun atau baba babi babu. Baban. Baban. Kenapa dia baban? Karena Nggak ada alif lamnya pertama, maka tanwin. Kemudian dia karena maf'ul bih maka dia fathah atau mansub. Maka kita tulis di sini yaftahu ya. Yaftahu itu apa? Al-fi'lu al-fi'lu al-mudhari al-mudhari. Dia adalah al-fi'lu al-mudhari. Benar nggak al-fi'lu al-mudhari? Benar ya. Karena dia didahului dengan apa? Didahului dengan huruf mudhari. Mana huruf mudhara'anya? Nih, huruf mudhara'anya nih. Huruf ya. Fi'il al-mudhari, ya.
Kemudian al-ustadzu. Al-ustadzu apa dia? Fa'il. Fa'il bil fathati atau bil apa? Bil dhammati, sama ya. Fa'il bil dhammati. Sama ini, seperti ini. Ya, i'rabnya sama. Fa'il bil dhammati. Kemudian yang terakhir baban. 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 Apa baban? Apa ikhwah baban? Maf'ul bi mansubun bil fathati. Atau kita juga bisa ganti dengan misalkan ini tambahin alif lam. Albaba. Bisa seperti itu ya. Maka di sini juga kita tambahkan. Sama saja, ikhwah. Sama saja. Albaba dengan baban. Albaba. Cuma yang membedakan adalah kalau udah ada alnya, dia nggak boleh tanwin itu, dia tandanya sudah diketahui pintunya. Ya, seorang ustadz, ya atau ustadz tersebut, ya ustadz itu telah membuka pintu tersebut, pintu itu. Ya, pintunya ketahuan. Kalau tadi pintunya nggak tahu pintu apa, bisa pintu rumah, bisa pintu kelas, bisa pintu kamar mandi, ya nggak tahu. Seorang ustadz telah membuka pintu. Oh, telah membuka pintu-pintu apa? Kalau bahasa Arab ada seperti itunya. Kalau bahasa Indonesia sepertinya nggak terlalu spesifik itu. Yang jelas ada seorang guru telah membuka pintu. Kalau Indonesia udah paham orang. Nggak. Atau pintu yang mana? Dia nggak bertanya kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab dia bahasanya harus spesifik. Pintu yang mana? Pintu rumah, pintu kamar, pintu kelas, pintu dapur, pintu kamar mandi, ya seperti itu. Allah alam bisawab, ya. Ini adalah pelajaran kita yang yang hari ini kita pelajari. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua maf'ul bih, ya. Yang pertama maf'ul, yang kedua maf'ul bih. Yang pertama fa'il, dia berupa isim sehingga menerima ciri-ciri isim alif lam dan tanwin. Kemudian dia sebagai, ya, kedudukan dia di dalam sebuah kalimat, sebuah jumlah. Ya, kita sudah tahu jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Di dalam sebuah jumlah, kedudukan dia adalah sebagai subjek. Fa'il itu sebagai subjek. Kemudian dia berharokat dhamma atau dia kedudukannya marfu. Ya, fa'ilun marfu'un, ya, bid dhammati. Kemudian rumusnya sama. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini fi'il. Ya, kita inikan saja biar beda. Ini fi'il, ini fa'il, ya. Kemudian ini maf'ulun bih. Ya, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Seperti itu ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Sama. Ya, fi'il, fa'il, maf'ulun. Ini rumus bakunya. Rumus bakunya adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Akala, fi'il. Fi'il apa? Al-fi'lul madhi. Ya. Rajulun, dia apa? Rajulun fa'ilun. Ya, rajulun fa'ilun. Fa'ilun apa? Marfu'un. Ya, kedudukan dia marfu'. Alamatnya apa? Bil dhammati. Atau kalau mau i'rab yang panjangnya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah.
ya ad-dhammah. Wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Itu kalau panjangnya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fa'il marfu', dia adalah marfu', dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya ad-dhammah, yaitu dhammah. Kemudian maf'ulun bi juga sama. Maf'ulun bi dia adalah mansub, kedudukannya dia mansub dalam sebuah jumlah, dia mansub kedudukannya. Kemudian apa alamat mansubnya itu? Bil fathati. Karena nanti ada alamat mansub itu, ada alamat yang tidak selain fathah ya. Nah, begitupun marfu, nanti ada alamat marfu yang dia tidak hanya dhammah. Nanti kita belajar seiring waktu, insyaallah antum akan paham. Kalau panjangnya maf'ulun bi bagaimana i'rab panjangnya? Maf'ulun bi yang agak panjang sedikit, maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi, ya al-fathah, wa alamatun nasbihi al-fathatu. Jadi maf'ulun bi itu mansub dan alamat nasabnya adalah fathah. Itulah ayol ikhwah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita akan besok masuk kepada mubtada dan khobar. Ingat, ini fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il ada maf'ulun, ada mubtada dan khobar. Kalau fi'il fa'il itu adalah berkaitan dengan jumlah ismiyah. Kalimat jumlah itu artinya kalimat ismiyah, yaitu yang diawali dari jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Jadi fi'il fa'il maf'ulun bi, ini ingat rumus ini. Fi'il fa'il maf'ulun bi ya adalah rumus untuk jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Nah. Mau dia. Nah, baik. Dia adalah termasuk jumlah ismiyah. Jumlah, nggak mau dia. Oh, ini belum dirubah. Baik. Ya. Dia adalah jumlah, tadi dirubahnya. Jumlah fi'liyah, fi'liyah. Karena nanti ada pembelajaran ini ya. Adapun jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah adalah rumusnya bukan fi'il fa'il, ya, bukan fi'il fa'il maf'ul bi, tapi nanti rumusnya adalah yang akan kita besok pelajari, yaitu mubtada khobar, mubtada dan khobar. Insyaallah itu yang akan kita pelajari. Tapi ini dibuang aja dulu ya, biar antum nggak pening nanti. Apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah. Tapi hanya itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ada yang ingin diantum tanyakan ya ikhwah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Ya. Tafadhol. Gak apa-apa, nanya aja. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Paham semua ya? Gampang ya? Secara singkatnya, fa'il adalah apa? Subjek. Subjek. Benar. Fa'il adalah subjek. Kalau fi'il kan kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Secara singkatnya fi'il adalah kata kerja. Kalau panjangnya kan ada, kemarin sudah kita bahas ya, atau perbuatan yang menunjukkan akan waktu tertentu, yang menunjukkan waktu tertentu. Ya, baik masa lalu, masa yang ini atau masa yang akan datang. Kalau fa'il secara singkatnya dia adalah pelaku atau subjek. Kalau secara panjang tadi ya, isim marfu
yang didahului oleh fiil dan dia menunjukkan pelaku perbuatan tersebut. Itu secara panjangnya. Isim yang marfu yang didahului oleh fiil dan menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut. Tapi kalau secara singkatnya, fa'il adalah pelaku. Udah, subjek. Gampang. Kalau antum mengerti bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia insya Allah gampang. Sedangkan maf'ul bih, apa? Objek. Artinya objek, udah selesai. Yang dikenakan pekerjaan. Tapi kalau secara panjangnya, maf'ul bih adalah apa? Isim mansub. Isim mansub. Isim yang mansub. Isim yang dinasabkan. Ya. Yang pekerjaan itu terjadi atasnya. Ya. Yang pekerjaan alaihi fa'ala al-fi'la. Yang pekerjaan tersebut itu menimpa dirinya. Contoh tadi ar-rajulu ya akala rajulu khubzan. Khubzan itu akala, ya khubzan itu akala yang diakala, yang dimakan. Dia pekerjaan memakan itu terkena pada si khubzan tersebut, pada si roti. Jadi roti yang dimakan. Ya terkena pekerjaan tersebut memakan itu. Yang makannya siapa? Seorang laki-laki. Orang laki-laki makan roti. Telah memakan roti. Seperti itu. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Sudah ya. Insya Allah Ta'ala kita akan sedikit demi sedikit kita akan menambah wawasan kita tentang ilmu nahu. Mudah-mudahan sampai antum berangkat ya. Kita udah selesai jadi satu ini. Kalau belum ya nggak apa-apa. Namanya juga persiapan. Semampunya kita untuk belajar. Ya mudah-mudahan kita ketika antum masuk SMP, antum tidak ngeblank. Ya tidak benar-benar ngeblank pelajaran nahu. Karena pelajaran nahu ini memang agak sedikit membutuhkan pemahaman. Sedangkan kalau pembelajaran sorof, dia hanya menghafal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'illa tafil, seperti itu. Fatah yaftahu fathan wa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftala taftah iftahun dan seterusnya. Terus ke bawah, kalau yang ke bawah fataha fatahu fatahata fatahna fatahatuma fatahatu fatahna, seperti itu fil madinya. Fil mudhari'nya yaftahani yaftahuna taftahani yaftahna, terus taftahani taftahuna taftahina taftahani taftahna aftahu, seperti itu. Kemudian fil amarnya iftaha iftahu iftahi iftaha iftahna, itulah yang dinamakan sorof. Itu hanya hafalan. Ya hafalan aja antum hafalan. Terus lebih banyak hafalannya ketimbang pemahamannya. Ada pemahamannya cuma hanya sedikit dibandingkan dengan nahu, hampir pure dia membutuhkan pemahaman. Tapi tetap harus menghafal. Kalau nggak antum hafal, ya antum nggak paham nanti apa itu yang disebut dengan doma. Oh ternyata marfu. Doma arokatnya marfu, arokat doma itu dia alamatnya maksudnya marfu itu dia berharokat doma. Oh seperti itu. Dia harus selain dipahami tapi dia harus marfu dihafal. Jumlah apa itu? Jumlah adalah ini, jumlah adalah ini. Itu harus dihafal. Jadi selain pemahaman tapi dia juga ada hafalan. Itulah ilmu nahu. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk antum, tidak membuat antum ngeblank benar-benar nanti pas SMP. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini. Ya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum.